Assalamualaikum teman, welcome to channel Bubum Beauty Care. Nah kali ini buat kamu yang lagi nyari-nyari ide nih mau jadi apa nih tamat SMA, Bubun ada satu rekomendasi profesi yang cukup menjanjikan dan juga bermanfaat untuk diri kamu sendiri serta menghasilkan uang. Profesi apa itu? Ya, terapis. Di sini kita akan sharing dengan salah satu terapis profesional dari Fisioklinik, Health Clinic ya. Sharing-sharing sama Kak Laras gimana sih ceritanya, bagaimana caranya untuk jadi seorang fisioterapi profesional. Simak ya. Nah teman-teman, sekarang kita bakal sharing-sharing dengan Kak Laras, terapis dari Fisio Health Clinic. Nah, Bubun pengen tahu nih, kenapa sih Kak Laras bisa tertarik menjadi seorang terapis? Gimana ceritanya Kak? Oke, jadi awalnya tuh dulu pas kelas 2 SMA pernah patah kaki kan, pernah fraktur. Nah, jadi kebetulan yang tanganin itu dokter tulang. Dokter tulangnya itu ganteng, pengantin baru, keren lah pokoknya. Jadi tuh kayak punya motivasi mau jadi dokter tulang juga gitu. Terus pas tamat SMA, kayaknya nggak mungkin nih jadi dokter ya. Terus mikir lagi profesi apa sih yang berkaitan juga dengan tulang. Nah, kebetulan kenal deh sama fisioterapi. Ya udah langsung gas aja ambil fisioterapi. Wah teman-teman, ternyata dokter tulang yang ganteng ini jadi inspirasi dari Kak Laras menjadi seorang fisioterapi ya. Nah, ceritain dong gimana caranya supaya jadi fisioterapi profesional itu gimana? Melalui apa dulu gitu? Yang jelas ya, kalau tamat SMA atau tamat sekolah menengah tuh harus kuliah dulu lah ya. Kalau untuk fisioterapi harus kuliah dulu, bisa kuliah D3 atau S1 juga bisa. Laras kebetulan tamatan dari D3 fisioterapi di Universitas Fordeko Bukit Tinggi. Oh, Fordeko. Di Fordeko itu ngambil kuliahnya berapa tahun di sana Kak? Kalau D3 kita ambil kuliahnya 3 tahun, tapi sebenarnya ada jurusan lain yang ada S1-nya gitu atau ada S2-nya. Nah, untuk fisioterapi di Fordeko tuh adanya cuma D3, jadi 3 tahun. Oh, apa ngapain aja tuh selama kuliah gitu? Banyak sih, banyak sih ya. Yang jelas kan kita belajar tentang anatomi, saraf, yang stroke itu termasuk ke dalam pelajaran saraf. Kita belajar tentang tulang, otot, menghafal tulang. Jadi harus kuat hafalan ya? Iya, kuat hafal. Nggak harus juga sih, cuman kalau kita udah masuk ke situ, otak kan itu aja kan, otomatis aja kan. Jadi dia menghafal tulang, hafal nama otot ya kayak gitu. Terus praktek juga, ada praktek di rumah sakit, ada praktek di labor, kita ada praktek turun KKN ke daerah juga, ke kampung gitu. Jadi kalau KKN-nya biasanya seperti apa kalau boleh tahu? Kalau di Fordeko itu kita bilang KKN-nya PKLT. Nah, kalau PKLT itu semua jurusan turun ke lapangan, tapi nanti dibagi per kampung itu bidannya sekian orang. Oh, berarti magangnya di bidan ya? Iya, bidan sekian orang, perawat sekian orang, fisioterapi sekian orang. Nah, jadi nanti di satu kampung tuh ada beberapa bidan, ada gitu kan, ada semua profesi di dalam itu. Nah, baru nanti kita bikin proker yang untuk memajukan kesejahteraan kampung tersebut. Oh gitu. Nah, magangnya berarti di ini ya, puskesmas kayak gitu ya? Di puskesmas. Oh, di medis ya? Jadi fisioterapi ini termasuk tenaga medis juga ya? Iya Kak. Masuknya kuliah tahun berapa kalau boleh tahu? Masuk kuliah tahun 2016. Oh, lulusnya baru ini ya? Alhamdulillah lulusnya 2019. Dan langsung kerjanya di Fisio Health Clinic ya? Fisio Health Clinic, tapi waktu baru masuk tuh di Cabang Padang. Cabang Padang ya? Iya. Oh, pusatnya di Padang ya? Iya, pusatnya di Padang. Gimana rasa di Pekanbaru pengalamannya? Sebenarnya nggak jauh beda ya, karena kan emang gedenya di Dumai kan, masih di Riau. Oh, ternyata Kak Laras ini anak Dumai. Hai, anak Dumai. Jadi gedenya masih di Dumai, jadi kalau udah ke Pekanbaru ya sama aja sih rasanya. Oh iya, dengan Padang enakan mana Padang sama Pekanbaru suasananya? Sebenarnya ada kelebihan ada kekurangan masing-masing kan. Kalau di Padang tuh lebih sejuk, kalau di sini tuh sejuk juga sih, cuman agak panas. Tapi kalau di sini dekat dengan keluarga kan, kalau di Padang kan termasuk rantau nih. Gitu. Oh gitu, intinya seru ya jadi fisioterapis. Oke. Terus pengalaman ngadepin pasien itu biasanya gimana? Pengalaman yang paling berkesan gitu. Yang paling berkesan apa ya, ada sih, ada satu pasien
di rumah sakit Tentara waktu itu. Dia tuh sakit pinggang, ibu-ibu, dia guru. Sebenarnya sakitnya itu sederhana sih ya, tetap aja kita pegangnya itu berdasarkan SOP gitu. Tapi pas kami mau selesai praktek, dia tuh kayak sedih banget gitu, sedih, bener-bener sedih kayak makasih banyak ya nak, selama ini tuh udah terapi ibu gitu, sampai dia hadiahin jilbab untuk kenang-kenangan. Nah itu sih sebenarnya yang bikin terkesan ya. terkesan kali. Berarti gitu. dihargai banget gitu ya. Padahal kan sebenarnya kita Priceless ngelakuinnya sama aja dengan pasien yang lain, cuman mungkin dia nanggepinnya beda kan. Merasa terbantu banget gitu ya. Nah iya, itu sih yang paling berkesan. Nggak enaknya ada nggak sih pengalaman nggak enak gitu ngadepin pasien? Pengalaman gak enaknya tuh mungkin ya dulu waktu masih jadi mahasiswa praktek di rumah sakit kan. Dia tuh kayak pilih-pilih orang gitu pasiennya, kadang nggak mau sama si A, maunya sama B aja. Cuman tuh kadang cara nolaknya tuh kurang pas gitu, tapi sebenarnya itu wajar sih kan. Mungkin kalau ada masalah di rumah gitu, aku nggak mau sama kamu ya, sama yang lain. Nah kayak gitu tuh sebenarnya kurang enak, tapi sebenarnya itu hak pasien. Gitu, jadi bebas aja ya. Bebas aja. Cuman itu bikin nggak asik ya. Iya, kurang asik rasanya. Terus dari sisi pendapatan gimana? Kalau pendapatan Lumayan. lumayan lah, lumayan banget sih. Kalau dibilang cukup, lebih dari cukup. Alhamdulillah. Jadi cukup menjanjikan ya profesi. Nah, banget. Apalagi sekarang kan profesinya masih jarang nih kak, masih termasuk jarang. Jadi kalian yang baru tamat SMA, yuk jadi fisioterapis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian semua yang mengalami nyeri gerak sendi, bahu, lutut, semuanya tulang, kalian bisa datang ke klinik Physio Health Clinic cabang Pekanbaru. Nih. Nah, di sini kita lagi adain diskon 20% buat kalian subscribernya Bubun Beauty Care. Caranya kalian tinggal datang, terus kalian bilang deh, "Kak, saya subscribernya Bubun Beauty Care loh." Nah, gitu kalian bakal dapat diskon 20% buat sekali treatment. Oke? Jangan lupa datang ke klinik. Hai, saya Laras dari Physio Health Clinic cabang Pekanbaru. Jangan lupa subscribe Bubun Beauty Care.